Mbak, pernah nggak sih ketemu orang yang ngaku udah dekat banget sama Tuhan, tapi anehnya tetangganya justru takut sama dia? Hehe, iya Raka, aku tahu banget maksudmu. Kadang kita suka heran ya, kenapa makin tinggi klaim spiritual seseorang, justru makin rendah adab sosialnya. Padahal kalau iman itu benar-benar hidup, mestinya kan makin lembut. Nah, itu dia. Aku sempat ngobrol sama warga waktu liputan kemarin. Katanya, ada orang di kampung mereka rajin banget ibadah. Wiridan tiap malam, tapi wah, tetangganya aja udah berani lewat depan rumahnya. Klasik Raka. Dulu Imam Al-Ghazali juga pernah bilang, jangan tertipu oleh orang yang tampak khusyuk dalam ibadah, tapi hatinya keras pada sesama. Karena ukuran spiritualitas sejati itu bukan di zikir yang keras, tapi di hati yang lembut. Iya ya, kayak kulit sama isi buah. Percuma kulitnya indah tapi busuk di dalam. Atau kayak sumur, airnya tenang di atas tapi dalamnya keruh. Wah, bagus tuh perumpamaannya. Dan menariknya, Nabi Muhammad pernah bersabda loh, tidak beriman seseorang sampai tetangganya merasa aman dari gangguannya. Bayangin, aman aja belum tentu disayang, apalagi kalau takut. Jadi orang yang katanya kenal Tuhan, tapi bikin takut orang lain, itu artinya gagal kenal Tuhan ya? Tepat, mungkin dia lebih kenal egonya daripada Tuhannya. Para sufi menyebutnya takabur spiritual, penyakit halus. Kayak Robiah Al-Adawiyah bilang, jangan sibuk mengejar surga atau takut neraka, tapi sibuklah menumbuhkan kasih pada makhluk Tuhan. Wah, jadi spiritualitas sejati itu bukan naik makam, tapi turun derajat, maksudku jadi rendah hati. Semakin dekat ke Tuhan, justru semakin manusiawi. Betul banget. Kalau ada orang makin ibadah tapi makin angkuh, itu tandanya hatinya belum bersih, hanya penuh bayangan kesalehan. Kayak kaca yang dipoles di luar tapi kusam di dalam. Mungkin ya, ini juga teguran buat kita. Karena kadang kita sibuk memperbaiki hubungan ke atas, tapi lupa memperbaiki hubungan ke samping. Iya Raka, padahal habluminallah dan habluminanas itu satu paket. Yang satu rusak, ya dua-duanya pincang. Jadi mungkin ukuran dekat Tuhan itu sederhana. Seberapa tenang orang lain kalau berada di dekat kita? Wah, itu dalam banget. Mungkin nanti di obrolan berikutnya kita bahas juga kenapa banyak orang yang terjebak di topeng spiritual kayak gini. Kayaknya menarik banget buat dikulik. Setuju, tapi lanjut nanti ya, aku harus balik ke kelas dulu. Siap, Mak Nadia. Tapi serius ya, nanti lanjutin. Aku penasaran, gimana caranya hati bisa bersih tanpa merasa paling suci? Sabar Raka, nanti kita bahas di episode selanjutnya.